light work with the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight. Hai, hello guys, bismillah ya. Welcome back to Awan Squad. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas seputar root, dan lebih tepatnya ini membahas seram ya. Buat teman-teman yang ponselnya belum di root ya, cukup nyimak saja karena pembahasan ini lebih ditekankan untuk user root. Nah, mungkin bagi teman-teman sebagai operator sejati ya, itu tidak asing lagi dengan kata zeram. Zeram bisa diartikan itu swap ya, swap kompresi in RAM ya, itu zeram. Jadi dia itu ngambil dari RAM itu sendiri, dan varian zeram itu bermacam-macam guys. Ada yang paling rendah ya, paling rendah ada 64 MB, terus agak tinggian itu ada 2 GB. Nah, nanti kita akan coba memasang zeram di device kita ya. Dan fungsinya apa sih zeram? Ya jelas ya, untuk fungsi dari zeram sendiri yaitu untuk mengolah RAM di device kita agar lebih lega. Misalnya RAM kita cuman 2 GB gitu ya. Ini kan ponsel saya RAM-nya cuman 2 GB. Nah, yang terbaca oleh sistem itu hanya 1,8 GB. Dan free-nya itu 600 MB. Ini ponsel saya RAM-nya cuma 2 GB guys. 2 GB saja. Nah, di sini saya sangat membutuhkan zeram ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini swapnya sampai 1 GB dan yang terbaca itu 976. Untuk free-nya itu 760. Nah, kalian bisa lihat sendiri, ini swapnya masuknya ke swap zeram. Swap itu ada 3 guys kalau nggak salah ya. Pertama itu swap zeram. Swap zeram itu masuknya ke RAM kita sendiri, yaitu mengompres, membagi RAM kita sendiri, itu lebih bagus ya. Dan kedua itu ada swap yang namanya cache, swap cache ya, yaitu mengambil cache dari device kita. Ini kan cache-nya ada 256. Ini paling hanya bisa digunakan 128. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu swap internal dan eksternal. Itu yang lebih ngeri guys. Lebih ngeri karena kita akan mengambil swap yang ada di eksternal micro SD atau internal micro SD. Itu ngerinya atau takutnya gitu ya, memori kita jadi cepat rusak. Kalau swap zeram, karena kita mengambilnya di RAM itu kan harusnya kan bolak-balik gitu ya. Perpindahan data itu di situ guys, penyimpanan dan perpindahan data di situ di RAM ya, perpindahan data sementara. Jadi rekomendasi dari saya pakai zeram. Tapi kalau teman-teman pengen nanti dibuatkan versi swap cache, nanti saya akan buatkan videonya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini itu ponsel kalian harus support yang namanya initd. Ya, initd ada di mana bang? Initd ada di sistem. Kalian masuk ke root explorer, kalian tinggal download aja ya, di Play Store pasti ada root explorer. Dari root kalian scroll ke bawah ya, kalian cari yang namanya sistem, terus kalian scroll, kalian klik add, scroll, terus kalian masuk ke yang namanya initd. Jadi initd-nya itu harus ada. Kalau misalnya initd-nya belum ada, itu kalian bisa gunakan enable initd apk. Di Play Store kalau nggak salah ada, tapi kalau misalnya nggak ada, kalian bisa cari di Google ya, pasti ada untuk mengaktifkan initd. Nah, di sini di initd itu ada beberapa tweak andalan saya ya, seperti 1 GB zeram mode, Exin system, no scrolling, no VM Pro, performance. Ini semuanya tweak buatan saya. Tapi di sini saya lebih menekankan ke zeram ya, karena pembahasannya kan ke zeram. Nah, untuk zeramnya ini saya buat menjadi 4 bagian. Sebenarnya ini ada yang 3 GB. Ini saya belum masukin ya. Nanti saya masukin yang 3 GB. Ini ada 1 GB paling kecil nih, 512 MB, 1 GB, 2 GB,
4 GB. Nanti saya tambahkan yang 3 GB. Nah, kalian tinggal download saja ya. Untuk linknya ada di kolom komentar. Kalian tinggal download saja. Untuk varian ZRAM-nya ini terdapat fitur-fitur yang pastinya ini membuat ponsel kita, pertama RAM-nya jadi lebih lega, kedua pemrosesan jadi jauh lebih cepat. Ini kalian bisa lihat, ini ada kodenya ya, 1 GB, terus di bawahnya ada LMK, Low Memory Killer. Jadi saya sudah tambahkan LMK di dalam sistem tweaknya. Ada swapiness juga di sini. Semuanya sudah saya custom ya, kalian tinggal pasang saja. Nah, bagaimana cara memasangnya? Sangat simpel sekali, sangat gampang sekali guys. Misalnya ya, ini pemasangan melalui aplikasi Root Explorer. Nanti untuk penginstalan menggunakan kernel Adiutor ya, yang versi mod atau yang versi standar. Nanti saya berikan linknya. Satu paket nanti guys, kalian tinggal download saja. Nah, kita pasang dulu ya. Kita mulai dari awal. Jadi pertama dari root, kalian scroll ke bawah, cari yang namanya sistem, kalian cari yang namanya ads, folder ads, scroll ke bawah, cari yang namanya init. Nah, di sini nih. Misalnya di sini saya akan pasang yang 1 GB gitu ya, 2 GB. Rekomendasi dari saya, kalau misalnya RAM kalian misalnya ya 1 GB, kalian gunakan yang 512. Kalau RAM kalian 3 GB, kalian bisa gunakan yang 2 GB. Begitu juga seterusnya, misalnya 43 ya gunakan RAM 3 GB. Nah, di sini saya coba RAM saya 2 GB tapi menggunakan RAM 2 GB. Apakah bisa Bang? Jawabannya sangat bisa sekali. Kita hapus dulu untuk 1 GB RAM modenya. Nah, kita sudah hapus. Kita salin ya, kalian cari untuk tweaknya. Klik lama seperti ini, salin, klik init D, kalian tempel, kalian beri permission ya, kalian klik lama seperti ini, klik 3 titik kanan atas, kalian klik permission, kalian bisa aktifkan semua menjadi 077 atau RWX. Apabila kalian seperti ini nggak masalah, tapi kalau misalnya kalian setting seperti ini mengikuti saya juga nggak masalah. Di sini saya buat untuk enter oktalnya di 0755 atau RWXR XRX. Klik OK saja. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian close untuk aplikasi Root Explorer-nya. Kalian cari ya, kalian cari yang namanya aplikasi kernel Adiutor. Nah, ini aplikasinya. Kalian klik, terus kalian scroll ke bawah, kalian masuk ke init D, kalian aktifkan ya, eksekusi, kita tunggu saja. Nah, sambil menunggu kita bisa close, terus kalian bisa cek di disinfo. Ini aplikasinya ada di Play Store, tinggal download saja ya. Ini kan masih 1 GB. Kita putar. Nah, dia sudah mengecil, nanti dia makin lama makin kecil ya, dan nanti akan menjadi 2 GB. Kita tunggu saja guys. Kalian tinggal coba saja sendiri ya dan rasakan performanya. Jadi kalau kalian menggunakan ZRAM ini, apalagi RAM kalian kecil cuman 512, 1 GB atau 2 GB, rekomendasi banget pakai ZRAM. Jadi kalau kalian buka aplikasi, banyak aplikasi ya yang berjalan di latar belakang, itu kemungkinan besar minim frame drop karena kita memakai yang namanya ZRAM. Nah, dia udah makin kecil, kalian bisa lihat ya, dari 10 MB nanti langsung boom 2 GB. Nah, kalian bisa lihat swapnya ke 1,9 ya yang terbaca ini. Nah, rekomendasi banget ya. Kita kembali lagi ke aplikasi kernel Adiutor. Nah, dia sudah masuk ya untuk scriptnya.
Kalian juga bisa aktifkan emulator init-nya seperti ini. Jadi setiap kalian restart device kalian, maka otomatis akan mengeksekusi yang ada di dalam init. Nah, sekarang kalian sudah maksudlah ya. Sudah paham. Kalau misalnya belum paham, untuk tutorialnya tinggal tonton lagi. Intinya ini rekomendasi banget buat teman-teman yang RAM-nya kecil. Kalau misalnya ponsel teman-teman nggak aktifkan emulator ini dia tapi kok RAM-nya aktif, ya itu lebih bagus lagi guys. Nah, di sini kalian bisa aktifkan saja seperti ini. Oke, mungkin segitu saja ya untuk pembahasan, pengetesan serta pemasangan ya RAM. Kemungkinan next saya akan bahas tweak-tweak yang lain. Bila ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf. Intinya kalian tetap stay tune ya di YouTubeku Awan Squad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.